Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan karena kabarnya baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, satu orang pimpin doa. Silakan ketua tingkatnya. Ya, amin. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, semuanya hadir hari ini. Bagus, pertahankan kehadirannya ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari minggu lalu, yang mana materi kita yaitu tentang sistem ekonomi. Nah, pada minggu lalu kita telah membahas tentang sistem ekonomi pemerintah dan sistem ekonomi campuran. Nah, di minggu lalu kita membahas tentang sistem ekonomi pemerintah dan sistem ekonomi campuran. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar. Apa sih sistem ekonomi pasar itu sendiri dan apa-apa yang akan kita bahas di sini? Nah, yang akan kita bahas di sistem ekonomi pasar itu sendiri adalah pengertian dari sistem ekonomi pasar, faktor-faktor daripada sistem ekonomi pasar, serta kebaikan atau kekurangan daripada sistem ekonomi pasar itu sendiri. Nah, itulah yang akan kita bahas di materi kita hari ini, yaitu tentang sistem ekonomi pasar. Tentunya mungkin di sini kalian telah belajar ya di rumah tentang materi yang akan kita bahas tentang hari ini, yaitu tentang sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar itu seperti apa sih? Sistem ekonomi pasar itu adalah suatu sistem ekonomi ya, di mana seluruh kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, disarankan sepenuhnya dilakukan di mekanisme pasar. Artinya di sini secara penuh dilakukan di pasar, yaitu dilakukan oleh individu-individu. Itulah yang namakan dengan sistem ekonomi pasar. Berbicara tentang ekonomi pasar, tentunya kalian telah memahami dan telah mengerti tentang pasar itu sendiri, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, pada kali ini Bapak contohkan ini adalah suatu gambar, yaitu tentang kegiatan di ekonomi pasar, yaitu tentang pasar tradisional. Di sini ada penjual dan juga pembeli. Nah, di sini adalah sistem ekonomi pasar. Faktor-faktor sistem ekonomi pasar itu seperti apa? Nah, faktor-faktornya itu seperti, coba satu orang bacakan di bukunya. Ya, silakan Tony. Yang pertama apa? Ya, benar. Semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh perseorangan. Artinya di sini bahwa di kegiatan ekonomi pasar itu dikuasai oleh perseorangan. Artinya individu-individu yang menguasai daripada sistem ekonomi pasar itu sendiri. Tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Nah, faktor yang kedua seperti apa? Ciri-cirinya? Ya, silakan Dita. Apa Dita? Ya, benar sekali ya. Ciri-ciri yang kedua yaitu tentang orang bebas memilih lapangan pekerjaan di bidang usahanya sendiri. Artinya di sini anak-anak, bahwa di sistem ekonomi pasar itu orang ataupun individu itu bebas memilih bidang pekerjaannya atau usahanya yang dia jualkan di pasar itu. Dia bebas mau jual apapun di situ yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi pasar. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya, silakan Tita. Apa? Ya, benar ya. Peran produsen bebas menentukan apa dan berapa yang diproduksi. Ya, benar sekali ya. Di sini produsennya, si produksinya itu bebas menentukan apa yang barang yang akan dia produksi dan berapa banyak. Nah, itu bebas sekali di sini di ekonomi pasar ini sendiri. Dan selanjutnya, adanya apa? Benar sekali, adanya persaingan antar perusahaan. Nah, di dalam suatu ekonomi pasar ini adanya persaingan nih antara si pengusaha-pengusaha di sini, antara penjual satu dengan penjual yang lain. Nah, itu merupakan ciri-ciri daripada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang kita bahas pada hari ini, terkhususnya di gambar seperti gambar ini adalah sistem ekonomi pasar tradisional. Nah, selanjutnya kan udah Papa jelaskan tadi nih, bahwa kita akan membahas tentang ciri-ciri dan juga kebaikan ataupun kekurangan daripada sistem ekonomi pasar. Berkaitan dengan kekurangan itu sendiri ada berapa? Ya, benar sekali ya Dita, ada 4. Coba sebutkan. Setiap individu bebas mengatur perekonomiannya. Ya, artinya di sini bahwa setiap individu itu bebas mengatur perekonomiannya. Ini selanjutnya apa? Ayo Iwan.
produksi berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, artinya anak-anak, di sistem ekonomi pasar itu sendiri, produksi barang yaitu berdasarkan apa yang masyarakat butuhkan untuk memenuhi kehidupannya dari hari ke hari. Nah, selain itu, kan udah nih tentang kebaikan atau hal positifnya. Sekarang keburukan atau negatifnya dari sistem ekonomi pasar ini apa? Ayo silakan, Tony. Yang pertama apa? Menimbulkan monopoli. Ya benar ya. Di ekonomi pasar ini sendiri, keburukan atau kekurangannya itu sering terjadinya monopoli pasar. Di dalam suatu kegiatan ekonomi sering terjadinya persaingan di antara si penjual satu dengan penjual yang lain. Itulah yang sering terjadi di sistem ekonomi pasar. Yang selanjutnya apa? Dika, silakan. Ya, benar ya Dika, terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Nah, benar sekali ya, di sini akibat dari kegiatan ekonomi pasar itu terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Sehingga karena saking banyaknya penjual di suatu pasar tersebut, sehingga terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Nah, inilah materi-materi yang kita bahas, yaitu tentang pengertian daripada sistem ekonomi sendiri, ciri-cirinya, kebaikan dan kekurangan daripada sistem ekonomi sendiri. Nah, berbicara tentang sistem ekonomi pasar nih, tentunya di sini terjadinya transaksi jual beli. Nah, terjadinya transaksi jual beli di pasar itu tentunya memerlukan yang namanya uang. Nah, di sini sering belanja ke pasar? Sering? Dita sering? Tony? Ya, semuanya sering ya. Bapak juga sering belanja ke pasar yang baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, di sini tentunya di dalam suatu transaksi ini memerlukan yang namanya uang. Ya, benar sekali ya. Di dalam kita melakukan transaksi jual beli tentunya memerlukan uang. Nah, uang tentunya kita gunakan untuk membeli bahan-bahan yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tanpa adanya uang, tentunya kita tidak bisa melakukan transaksi di pasar, sehingga uang ini sangat berperan penting di dalam suatu sistem ekonomi. Nah, tentunya dengan uang tersebut kita bisa membeli yang namanya alat-alat yang kita butuhkan. Nah, Bapak bawa contoh ini. Ini adalah sebuah buah. Ya, benar ya. Ini adalah buah. Ini adalah bisa dikatakan bahwa dengan adanya uang kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Seperti yang Bapak bawa ini adalah buah jeruk. Nah, ini adalah contoh. Nanti ketika kita ke pasar, apa yang mau kita belikan, dengan adanya uang, maka hal yang mau kita beli bisa kita beli. Nah, itu adalah keuntungan ataupun kelebihannya dengan kita mempelajari sistem ekonomi pasar ini. Diharapkan nanti kalian bisa memahami tentang sistem ekonomi pasar itu seperti apa. Kalian juga bisa mengetahui ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar itu seperti apa. Kalian juga bisa mengerti kebaikan ataupun kekurangan daripada sistem ekonomi pasar itu sendiri. Andi, silakan dengarkan Bapak jelaskan ya. Dengarkan dulu. Nanti gantikan Bapak menjelaskan ya kalau tidak mau mendengarkan. Ya, baik, Bapak lanjutkan. Nah, di sini juga tentang sistem ekonomi pasar juga ada pendapat para ahli ini tentang sistem ekonomi pasar, yaitu pendapat daripada siapa? Ahli ekonomi. Ya, benar sekali Tony, yaitu pendapat daripada Adam Smith. Nah, pendapat daripada Adam Smith itu adalah berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejarkan kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara. Artinya di dalam suatu sistem ekonomi itu sendiri, berdasarkan pendapat Adam Smith bahwa perorangan atau individu itu bebas untuk menentukan jalannya sendiri untuk kepentingan mereka sendiri untuk melakukan sistem perekonomian di pasar tanpa campur tangan daripada perusahaan-perusahaan negara ataupun pihak swasta. Itulah yang dikatakan Adam Smith tentang ekonomi pasar atau kapitalisme murni. Nah, itulah yang dikatakan tentang
sistem ekonomi pasar oleh Adam Smith. Nah, tadi kan udah Bapak jelaskan tentang sistem ekonomi pasar, tentang ciri-ciri, tentang kebaikan dan kelebihan daripada sistem ekonomi pasar. Nah, coba Dika, apa sih salah satu kelebihan dari sistem ekonomi pasar? Coba, kan udah Bapak jelaskan tadi. Ayo. Salah. Apa? Kurang tepat? Coba lagi. Ya, benar ya. Kelebihan daripada sistem ekonomi pasar adalah produksi berdasarkan apa yang masyarakat butuhkan. Benar ya Dika? Bahwa sistem ekonomi pasar mereka memproduksi apa yang masyarakat butuhkan, sehingga di sini bisa menunjang daripada sistem ekonomi pasar itu sendiri. Nah, anak-anak, berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi yaitu tentang ekonomi pasar itu sendiri, yang mana diharapkan nanti kalian bisa membedakan antara sistem ekonomi pemerintah, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi pasar itu sendiri. Dan kalian juga diharapkan mampu membedakan ciri-ciri sistem ekonomi yang baik itu ekonomi pasar dan sistem ekonomi pemerintah dan ekonomi campuran. Di sini juga kalian diharapkan bisa membedakan antara kebaikan sistem ekonomi pasar dan juga keburukan sistem ekonomi pasar. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Tony, mau bertanya apa? Tentang ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar. Yang bagian mana? Bagian pertama, yaitu semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh perseorangan. Ya, Tony dan teman-teman semuanya, artinya di sini semua alat dan sumber produksi itu dikuasai oleh perseorangan, artinya bahwa di suatu sistem ekonomi pasar, sumber atau alat produksi untuk memproduksi daripada barang-barang yang mereka jual di pasar itu adalah dikuasai oleh perseorangan. Artinya di sini dikuasai oleh individu-individu, bukan campur tangan daripada pemerintah ataupun pihak swasta. Itu artinya ya. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau belum jelas? Sudah jelas semuanya? Bagus. Nah, karena semuanya sudah jelas, diharapkan nanti kalian mengerti daripada materi-materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, semuanya sudah paham? Sudah paham? Ya, baik. Kalau sudah paham, mungkin Bapak cukupkan untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, dan kita lanjutkan di materi minggu depan. Nanti silakan di rumah dipelajari lagi, sehingga ketika Bapak tanya, ketika masuk nanti, kalian bisa menjawab apa yang Bapak tanyakan. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, selamat pagi.